halaman 79, menjaga perut. Wa ammal batnu, 3 sudah kita bahas, menjaga mata, menjaga telinga, dan menjaga lidah. Sekarang anggota tubuh yang keempat, perut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum, qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal batnu fahfadhu min tanawulil harami wasyubhati wahris ala talabil halal fa idza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala ma duna syab'i fa inna syab'a yuqassil qalba wa yufsidu dhihna wa yubtilul hifdha wa yuthqilul a'dha'a anil ibadati wal ilmi wa yuqawwish syahawati wa yansuru junudash syaitan wasyab'u minal halali mabda'u kulli syarrin fakaifa minal haram wa talabul halali faridatun ala kulli muslim wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kal bina'i ala sirjini fa idza qani'ta fis sanati bi qamisin khashinin wa fil yaumi wal lailati bi raghifaini minal khashkari wa taraktat taladzuza bi atyabil udumi lam yu'wizka minal halali ma yakfika wal halalu katsir wa laisa alaika anta tayaqqana
bawatinal umuri bal alaika antahtariza mimma ulima mimma ta'lamu annahu haram au tadhunnu annahu haramun dhannan hasalalaka min alamatin najizah muqaddaratin bil mal wallahu alam. Wa ammal batnu, adapun perut, fahfadhu, peliharalah olehmu akan dia min tanawulil harami wasyubhati, daripada tanawul, menggapai atau memakan yang halal, yang haram dan yang syubhat. Jaga ini perut daripada mengkonsumsi yang haram dan yang syubhat. Definisi halal menurut Imam Maliki dan Syafi'i berbeda dengan definisi halal menurut Imam Hanafi. Kalau Imam Maliki dan Syafi'i, malam yarid dalilun bitahrimihi, yang kagak ada dalil menerangkan keharamannya, nah itu halal. Pokoknya kagak ada dalil menerangkan keharamannya, kata Imam Maliki dan Syafi'i itu halal. Tapi kalau Imam Hanafi berbalik definisinya, madalla ala hillihi, ada dalil yang membuktikan kehalalannya. Kalau ada dalil membuktikan kehalalannya, halal. Ketemu silang pendapatnya di mana tuh? Jurusan al-maskutu anhu, yang kagak disinggung. Di Quran kagak ada, di hadis kagak ada. Ketemu di situ tuh. Alladzi jahila asluhu, yang enggak diketahui sumber dasarnya. Bagaimana kalau menurut Imam Malik dan Syafi'i? Dihukumkan tetap halal, karena tadi kagak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya kayak di akhir zaman macam-macam makanan yang di zaman Nabi kagak ada kan. Nah, ada nggak dalil yang membuktikan keharamannya? Nggak ada, ya udah halal. Tapi kalau menurut Imam Hanafi nggak ada dalil yang membuktikan kehalalannya, jangan dimakan. Nah, argumentasi Imam Maliki dan Syafi'i, kenapa mereka berpendapat yang kagak ada sumbernya dari Quran, dari hadis yang menunjukkan keharamannya, nggak ada. Kenapa beliau ini bilang halal? Kata Syekh Nawawi, idhuwal ashbahu biyusriddin, itu yang lebih menyerupai kemudahan agama. Agama ini luas, mudah, nggak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, boleh. Berbeda kalau sikap warok ya, lain. Kalau sikap warok, sikap kehati-hatian. Ini secara apa? Zohirnya nggak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, ya sudah halal. Tapi kalau mazhab Hanafi bilang
nggak ada dalil yang menunjukkan kehalalannya, ya haram. Nah, kita kembali lanjutkan. Wahris ala talabil halal. Haroso yahrisu. Apa tuh? Antusias. Berantusiaslah kamu atas menuntut yang halal. Sungguh-sungguh cari sumber yang halal. Konsumsi makanan yang halal. Fa idza wajadtahu, apabila kau dapati yang halal, kalau udah dapat pun fahris, bersungguh-sungguh pula ala antak tasiro minhu, bahwa kau batasi dari yang halal. Walaupun itu sudah jelas halal, batasi ala baduna syabai, di bawah takaran kenyang. Biar kata halal, kalau sampai kekenyangan tercela juga. Nah, ini menarik. Syekh Nawawi terangkan martabat makan ada 7. Mana yang disebut kenyang menurut syar'i, mana yang dibilang kenyang udah tercela. Ada 7 tingkatannya. Wa maratibul akli sab'atun. Tingkatan makan ada 7. Al-awwalu, tingkatan pertama, ayyakula ma tahsulu bihil hayatu faqat, bahwa makan seorang apa yang hasil padanya kehidupan saja. Pokoknya dia bisa makan seukuran bisa bertahan hidup. Martabat kedua, asani ayyazida ala dzalika miqdara ma yahsulu lahu bihi quwwatun ala ada'il faraidil khamsi min qiyamin dunan nawafili wa hadzani wajibani, bahwa dia menambah atas yang demikian. Tadi sekedar ganjel perut bisa bertahan hidup, terus ditambah seukuran yang bisa hasil padanya kekuatan untuk melaksanakan fardu yang 5 tuh. Melaksanakan fardu yang 5, tidak yang sunnah. 2 tingkatan pertama ini wajib. Makan sekedar ganjel perut bisa bertahan hidup, wajib. Yang kedua, makan sekedar bisa bertahan hidup, terus dia tambahin dengan ukuran tambahannya itu sekedar menghasilkan kekuatan di tubuhnya, bisa menunaikan kewajiban yang 5. Itu 2 tingkatan yang pertama. Sekarang tingkatan ketiga, as-salisu ayyakula ma tahsulu lahu bihi quwwatun ala siyamin nafli wa salatin nafilati min qiyamin wa hadza mustahab, bahwa makan seseorang apa yang hasil padanya kekuatan untuk berpuasa sunnah, sholat sunnah. Nah, ini tambahannya namanya juga tambahan yang sunnah. Dia makan, takarannya ada lebih dari martabat yang kedua, tapi kelebihannya itu untuk memiliki kekuatan melaksanakan bukan saja yang wajib, juga bisa yang sunnah. Itu masih dianjurkan, bukan wajib. Makan seperti itu sifatnya mustahab. Ar-rabi', yang keempat, ayyakula ma yuqimu bihi sulbahu lil kasbi wal amali wa hadza huwa syiba'us syar'i. Makan seseorang yang bisa menegakkan tulang sulbinya guna berusaha mencari nafkah, bekerja. Ini yang disebut kenyang secara syar'i. Kuli, kalau kita ngelihat ukurannya makannya apa?
banyak menurut kita, tapi menurut kuli ya porsinya dia supaya bisa apa? Kuat bekerja. Kita nggak bisa langsung menjustis toh kuli nggak kira-kira makan sepiring mentung. Dia kerja bukan pakai otak, pakai apa? Tenaga. Jadi porsinya dia masih diakui kenyangnya itu kenyang menurut syariat. Kenapa? Memiliki kekuatan untuk berusaha. Yang keberapa sekarang? Kelima, ayam la'a sulusa batnihi. Dia penuhi sepertiga perutnya. Nih di dalam tubuh kita kebagi tiga. Kalau dia penuhi sepertiga perutnya dengan makanan, itu ada tingkatan yang kelima. Ini disebut asyiba'ul mu'tad, kenyang yang pada adat kebiasaan. Kalau kenyang syar'i tadi untuk apa? Menambah kekuatan bekerja, berusaha. Kalau ini kenyangnya kenyang secara adah. Wa hadza la karohah. Ini juga belum dikategorikan makruh. Itu pun katanya apa? Wa hadza la karahata fihi in akala min ta'ami nafsihi. Kalau dia makan dari makanan dirinya, enggak makruh. Wa amma in akala ala maidatil ghair. Kalau makannya di meja hidangan, bukan dia saja, untuk orang lain. Kayak kondangan gitu. Ente pakai kenyangnya kenyang adi tadi yang biasa. Ini namanya mengurangi porsi tamu undangan yang lain. Makruh tuh. Gimana kalau ngebungkus ya? Sup-supnya enak, niat banget bawa kantong. Ada yang begitu? Insya Allah kagak ada. Jangan, kasihan. Tamu undangan udah diukur, kartu undangan 500. Logikanya satu kartu yang hadir sepasang kan? Berarti porsinya berapa? 1000. Kita udah makan di situ. Ngebungkus, ngurangin porsi orang nggak? Beda kalau yang punya hajat emang bungkusin buat kita, lain. Namanya dia udah pisahin. Jadi cerita kondangan. Emang babnya. Maka dibilang tadi masih yang keenam ya. Kelima apa keenam? Masih yang kelima, maaf. Qala al-Qarafi, bagaimana menyikapi kalau bukan makan makanannya sendiri? Kenyang yang mu'tad itu kalau makanannya dari hidangan orang lain, kata Qarafi, inna dzalika haram. Malah haram. Kenapa? Fa inna ziyadata ala syab'i syar'i la tajuzu. Melebihi batas kenyang syar'i kagak boleh, illa ayya'lama ridho ad-da'i, kecuali kalau dia tahu yang ngundang redho. Kita makan sampai 3 porsi, yang punya hajat redho, nggak apa-apa. Tapi kalau dia kelihatan keberatan, ya jangan. Apalagi kalau makan di meja hidangan, kitanya kagak diundang. Main masuk aja ke gedung. Pengantin laki anggap kita keluarga dari pengantin perempuan. Pengantin perempuan anggap kita keluarga dari pengantin laki. Orang dia kagak kenal. Nambah lagi makannya.
Nggak boleh begitu. As-sadis, martabat yang keenam, ayyakula ziyadatan ala qadri thulutsil misrani. Dia makan melebihi batas dari sepertiga kantong nasi tadi. Nah, itu makruh. Kalau ada sepertiga, melebihi dari sepertiga isi perut, makruh tuh, kurang baik. Gara-gara begitu wabihi yaksulu lil insan athiqal. Timbulnya apa? Beban. Males deh, wan naumu, ngantuk, tidur. Wa ala hadzal qismi ghalibu adatin nas. Kata Imam Syekh Nawawi, bagian seperti ini kebanyakan kebiasaan manusia, begitu katanya. As-sabi, yang terakhir, ayyakula ziyadatan ala dzalik. Dia makan melebihi dari yang keenam tadi. Bukan lebih dari sepertiga isi perut lagi, lebih dari itu. Bisa 2/3 isi perutnya. Ila ayyatadarrara, hingga menjadi mudarat isi perutnya. Wa huwa al-batana. Jadi bikin dia punya perutnya sakit. Yang begini nih, wa hadza haram. Makanya kadang-kadang kuliner buat menarik pembeli sampai begitu. Ada satu kuliner, makan bakso sanggup 6 porsi gratis. Nyeksa itu. Seporsi aja belenek. Ini 6 porsi. Dalam waktu yang sama suruh habisin. Kira-kira yang makan dia apa setan ya? Kan kalau kita makan tuh, setan duduk di pinggir piring kita. Kalau si hamba dia membaca bismillah, atau setan kabur dia. Tapi kalau kita kagak baca bismillah, dia intervensi, ikutan makan, nyantong kata orang Jakarta, makan. Kagak ada kenyangnya tuh. Makanya disuruh baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana, biar berkah. Mari kita kembali lanjutkan. Sampai mana tadi? Fa inna shiba'a yuqassil qalba. Sesungguhnya kenyang mengeraskan hati. Ini dampak buruk kekenyangan begitu. Hati keras, wa yufsidudz dzihna, merusak kecerdasan. Makanya lihat anak-anak santri di pesantren dibatasi nggak makannya? Iya. Bukan karena pelit, bukan. Kalau kekenyangan, masa-masa menghafal kurang. Wa yubtilul hifdha, membatalkan hafalan. Yang keempat, wa yuthqilul a'dha'a 'anil ibadati wal ilmi, membebani anggota tubuh dari ibadah dan menuntut ilmu. Iya. Kalau udah kekenyangan, udah. Ini anggota tubuh berat. Dipakai ibadat berat. Coba buka puasa Ramadan, pacar Cina segelas, bubur kacang hijau semangkok, itu belum makan tuh. Terus makan besarnya makan nasi. Begitu tarawih gimana kira-kira? Tepar nggak? Tepar. Wa yuqawwi syahawati, berikutnya menguatkan syahwat, libidonya jadi tinggi. Wa yansuru junudas syaitan, dan menolong tentara setan. Itu kalau kekenyangan. Wasyab'u minal halal, kenyang dari yang halal aja, kekenyangan dari yang halal, mabda'u kulli syarr, permulaan segala keburukan. Fa kaifa minal haram, bagaimana dari yang haram? Ya. Dia dapat duit, dia beliin makan anak bininya buat dia juga. Dari apa? Dari memalsukan kwitansi.
harga 700.000, dia tulis 900.000. Ntar dia lapor ke kantor, dirimbas. Jadinya berapa digantiin? 900. Lebihannya berapa itu? 150.000. Tanda tangan. Bagaimana dari yang haram? Bagaimana yang tanda tangan? Lah buku pasalnya belum ada. Paham nggak? Ini sama juga tukang mantek pakai martil, pakunya kagak. Ente mantek apa? Malam-malam? Enggak, lagi mantek aja. Pakunya mana? Kagak. Paham ya? Ya begitu. Wa talabul halali faridatun ala kulli muslim. Menuntut yang halal faridatun. Perhatikan tuh kalimatnya. Kalau mubtada sama khobar itu ada muwafaqah, persesuaian. Kalau mubtada'nya muzakkar, khobarnya muzakkar. Ahmadu hadirun, Fatimah hadiratun. Di sini tolabul halali, tolabu muzakkar, menuntut halal, faridatun. Kok khobarnya muannas, ada tak? Jawabannya itu bukan tak taknis, tapi taknya lil mubalaghah, menunjukkan bersangatan. Jadi mengartikannya, menuntut yang halal sangat wajib atas setiap muslim. Tahu sangat dari mana? Dari tak. Itu bukan tak taknis, bukan tak perempuan, tapi tak mubalaghah. Contoh, ada orang sangat alim banget, mumpuni. Coba deh, kalimatnya apa? Al-alimul allamah. Pakai tak marbutoh kan? Al-bahrul fahamah. Itu taknya bukan tak muannas. Kok ulama laki-laki dipanggilnya al-allamah? Saking apa? Saking alimnya. Insyaallah jelas ya. Wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil haram. Ibadah dan ilmu disertai makan yang haram. Ibadah juga, ngaji juga, makan yang haram juga. Apa kata Imam Ghazali? Kalbina'i ala sirji. Sama juga membangun bangunan di atas pelbak. Dia bangun rumah di atas tempat sampah. Kira-kira pondasinya bisa diri tegak nggak? Ambles. Ingat dulu di Bandung yang udah numpuk di mana tuh? Lewi Gajah. Amblesnya nggak tanggung-tanggung. Plus. Nuntut ilmu, ibadah, masih juga makan konsumsi yang haram, sama juga bangun bangunan di atas tumpukan sampah. Sirjin. Fa idza qani'ta fis sanati, kalau kau merasa puas dalam setahun, biqamisin khashinin, dengan pakaian yang kasar. Ada sih pakaian layak pakai walaupun gak alus-alus amat, namanya khoshin. Ya KW2 lah gitu, yang kalau dipakai panas sampai adem, ya rada-rada gatel lah. Kalau kau puas dengan hal itu, wafil yaumi wal lailati, sehari semalam biraghifaini, dengan 2 potong roti. Udah gitu minal khashkar, gandum yang kualitasnya paling buruk. Kalau kayak di sini kan bukan gandum, beras. Beras apa kira-kira? Ente tahu aja. Kalau istilah kita apa? Beras generik. Kalau obat kan ada generik, ada paten. Beras juga ada gitu. Nah ini khoskar
Gandum kualitas yang terburuk. Kau sehari semalam makan 2 potong roti dari gandum yang kualitasnya buruk. Wa tatalazzuza bi atyabil udum. Kau tinggalkan berlezat-lezat dengan lauk yang paling baik. Udum jamak daripada idam. Kalau kita makan kan istilahnya ikannya mana? Lauknya. Nah, idam jamaknya udum. Lam yu'wizka minal halali. Jawaban dari faiza qanita, kalau kau udah puas, tidak melemahkan kamu daripada yang halal, ma yakfika, apa yang memadai buatmu. Wal halalu katsir. Yang halal itu banyak. Tadi menyinggung makan 2 potong roti. Di kitab Syarus Salikin, Syekh Abdus Somad Al-Falembani singgung dalam bab zuhud. Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu satu ketika ajudannya menghidangkan makanan roti yang kualitas gandumnya empuk sekali. Baru dia ingin mengunyah, tiba-tiba terhenti sejenak, menetes air matanya, menyurutkan keinginannya makan roti tadi. Sahabat-sahabat yang lain bertanya, "Mayu bekika ya Amiral Mukminin, apa yang membuat kau menangis? Apa kurang lezat ini roti?" "Oh tidak, saya teringat semasa hidup Rasulullah, Nabi pemimpin dunia akhirat belum pernah makan roti yang kualitas gandumnya kayak gini. Saya tahu banget, kok saya baru menjabat jadi pemimpin makan roti yang kualitas gandumnya begini nikmat. Malu saya sama Rasulullah." Tuh, keingetan Nabi, nangis, hilang selera makannya. Pemimpin sekarang ada nggak begitu? Ada. Lihat bebek. Ya. Lihat Abu Bakrin Siddiq. Dia merasa malu kepada Rasulullah. Pemimpin dunia akhirat, kehidupannya begitu sederhana. Kok saya baru menjabat jadi pemimpin, enak-enakan makan begitu lezat. Begitu juga Umar bin Khattab. Pernah dihidangkan makanan oleh ajudannya. Apa yang dia tanyakan kepada ajudan? "Kau hidangkan aku makanan menu seperti ini, apa menu yang biasa dimakan oleh rakyat pada umumnya?" Ajudan menjawab, "Tidaklah ya Amirul Mukminin, ini makanan spesial buat Anda sebagai kepala negara." Kata Umar, "Berikan aku lauk yang biasa dimakan oleh rakyat pada umumnya." Subhanallah. Makanya Abu Bakrin Siddiq, Umar bin Khattab menjabat tidak lama, tapi namanya harum sepanjang masa. Kenapa? Antara ucapan dan perbuatan pas nggak? Klop. Ini kadang-kadang omongan sama realita kagak klop. Saya rindu di demo. Rindu nggak? Klop nggak kira-kira? Walaisa alaika anta tayaqqana bawatinal umur. Tidak menjadi kewajiban atasmu bahwa kau yakini perkara-perkara yang batin, yang tidak terlihat. Nggak jadi kewajiban kita menelusuri apa yang tidak kita tahu. Enggak. Bal alaika, bahkan yang wajib atasmu antah tariza, bahwa kau jaga diri, mimma ta'lamu annahu haram, dari yang kau ketahui bahwasanya itu haram. Kalau kau tahu itu haram, jaga dirimu, itu kewajiban kita. Au tadhunnu annahu haram, atau kau duga bahwasanya hal tersebut haram. Dugaan yang kuat nih, dhannan hasalalaka min alamatin najizah, sebagai dugaan yang hasil bagimu daripada indikasi yang nyata.
muqaddaratin bil mal, yang terukur dengan harta. Ammal ma'lumu wallahu a'lamu bis-shawab wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.